Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang dirahmati Allah, seluruh pemirsa yang bisa menyimak dan menyaksikan channel ini, semoga Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian benar-benar dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamanya sukses dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sangat senang sekali pada sore hari ini saya kembali bisa menemui pemirsa di channel Al-Anwar, Masjid Al-Anwar Cibingbin. Kemarin saya telah menyampaikan bagaimana bacaan Fatihah kita latih menyangkut yaitu keabsahan atau kesahannya kita di dalam melaksanakan sholat ya. Fatihah ini merupakan pokok daripada rukun sholat ya, sehingga bila Fatihah kita tidak benar atau tidak pas, maka di situ sangat mempengaruhi sahnya sholat yang kita laksanakannya. Para ulama di sini di kitab yang biasa dikaji oleh anak-anak pesantren untuk pemula, yaitu di kitab Safinatun Najah, dibahas secara rinci syarat-syarat di dalam membaca surat Al-Fatihah agar sholat kita menjadi sah ya. Terlebih dahulu saya akan pendengarkan kembali sambil melatih kembali yaitu surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Selanjutnya, syarat-syarat membaca suratul Fatihah untuk sahnya di dalam kita sholat. Yang pertama harus tartib ya, membaca Al-Fatihah dengan diloncat-loncat ayatnya, maka menjadikan surat Fatihah kita di dalam sholat itu tidak sah, dan Al-Fatihah tidak sah berarti sholat kita pun tidak sah ya. Kemudian yang kedua harus berturut-turut, berurutan ya. Tadi tertib, kemudian berturut-turut artinya jeda di dalam ayat per ayat selama membaca Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 ini tidak terpisah atau tidak ada jeda yang terlalu lama ya, sehingga di situ berturut-turutnya itu akan hilang ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu harus menjaga secara keseluruhan huruf-huruf yang terdapat dalam surat Al-Fatihah ya. Hati-hati di dalam kita membaca surat Al-Fatihah, jangan sampai ada huruf yang
hilang atau terlewat. Contoh misal yang terlewat, siratal ladzi an'amta alaihim, itu ada na yang hilang, ya, itu maka tidak utuh, ada huruf yang hilang, maka di situ menjadikan tidak sahnya bacaan surat Fatihah kita dalam sholat kita. Kalau dihitung hurufnya itu 138 huruf, ya. Tentu di dalam menyebutkan huruf per huruf ini harus sesuai dengan makharij huruf atau tempat-tempat keluar huruf, ya. Kemudian yang keempat, menjaga tasydid, ya. Tasydid di dalam Al-Fatihah ini benar-benar harus dijaga, karena huruf yang bertasydid itu adalah huruf yang double, ya. Bila tasydid hilang, itu artinya sama saja dengan ada huruf yang hilang dari bacaan kita, ya. Nah, kemudian yang kelima, tidak boleh berhenti, ya. Tidak berhenti yang cukup lama, ya. Jangan sampai bacaannya itu terhenti cukup lama, kecuali memang jika ada uzur, ya. Bila ada uzur yang memang dapat dimaafkan, dan juga tentunya yang tidak merusak pada sholat, ya. Kemudian yang keenam, di dalam baca Fatihah tidak boleh diam, ya, sebentar dalam rangka atau yang bertujuan ada niat memutus bacaan, ya. Ini harap diperhatikan. Kemudian yang ketujuh, membaca seluruh ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, ya, termasuk ayat daripada Al-Fatihah. Ini menurut fatwa Imam Syafi'i, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, di mana Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat pertama dari Al-Fatihah, ya. Jadi kalau kita di Indonesia menggunakan madhab Imam Syafi'i, ya, basmalah sampai terakhir ayat akhir Al-Fatihah dibaca jahar, ya. Kita mungkin sering dengar kalau di Makkah kadang kita tidak mendengar bacaan basmalahnya. Itu menurut madhab Imam Syafi'i, bahwasanya membaca basmalah itu merupakan ayat daripada Al-Fatihah. Makanya dari awal basmalah sampai terakhir ayat akhir Al-Fatihah itu di Indonesia yang menurut madhab Imam Syafi'i jahar semuanya, ya. Mungkin suka mendengar tayangan di Makkatul Mukarramah, Imam Makkah misalnya, itu tanpa kedengaran basmalahnya. Nah, itu ada fatwa madhab lain bahwasanya basmalah tidak termasuk ayat Al-Fatihah, ya. Makanya tidak disetarakan dengan ayat berikutnya, gitu. Kemudian selanjutnya yang berikutnya, tidak boleh membaca ayat secara pelok atau dibuat-buat dengan suara yang dibuat-buat, ya. Kalau bahasa kita itu pelok, ya, sehingga di situ yang dapat merusak kepada makna, ya, dalam kalimat, ya. Selanjutnya, syarat membaca Al-Fatihah itu ketika sholat fardu itu wajib dibaca sambil berdiri. Ini tentu bagi yang mampu untuk berdiri, ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, syarat Al-Fatihah yaitu seseorang harus bisa mendengarkan atau harus terdengar seluruh bacaan Al-Fatihah, ya, dari awal sampai akhir itu harus benar-benar terdengar oleh diri sendiri yang membaca, ya. Makanya kalau baca Al-Fatihah itu tidak bisa hanya semacam isyarat, nggak bunyi, nggak ada suara, ya. Mesti ada suara yang terdengar oleh diri sendiri. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir-Rahim misalnya gitu ya. Jadi tidak hanya kalau bahasa Sunda itu kunyam-kunyam tanpa ada suara, itu termasuk tidak sah Fatihahnya, karena huruf Fatihah, bacaan Fatihah harus terdengar oleh si musolli itu sendiri ya. Kemudian syarat selanjutnya tidak boleh menyisipkan atau menyela-nyela bacaan zikir ya, zikir atau bacaan yang lain selain Al-Fatihah di antara ayat-ayat Al-Fatihah ya. Misalnya kalau kalau di bacaan Yasin Fadilah itu suka ada di sela-sela diselingi doa ya, doa yang berkenaan dengan ayat yang dibaca ya. Kalau Al-Fatihah ini yang dibaca saat sholat, tidak boleh ada bacaan zikir atau bacaan yang lain yang menyela-nyela atau yang tersisipkan di dalam rangkaian bacaan surat Al-Fatihah ya. Demikian bahasan itu syarat membaca Al-Fatihah di dalam kita melaksanakan sholat. Semoga kita terus semangat untuk belajar sehingga terus memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga menjadi latihan bagi kita sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Terima kasih. Sekian dan demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri pribadi saya sendiri dan bagi sekalian yang ikut menyimak channel Al-Anwar, Masjid Al-Anwar ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.